Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ke pelajaran IPA, yaitu kita minggu kemarin itu bab 2 ya. Sekarang kita ke bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kita mulai pelajaran, siapkan dulu alat tulis, LKS, buku, dan juga konsentrasi kalian, supaya ilmu yang disampaikan itu bisa sampai, biar kalian gitu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai ya. Selesai berdoanya, kita mulai ya. Bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Pertama yaitu klasifikasi materi. Apa itu materi? Materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat, padat, cair, dan gas. Ini pasti kalian sudah belajar kan di SD ya, tentang zat padat, cair, dan gas. Nah, apa perbedaannya antara sifat zat padat, cair, dan gas? Padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan cair ini mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Sedangkan kalau gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian dilihat dari jarak antar partikel. Kalau padat, jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat, cair lebih renggang, kemudian kalau gas itu sangat renggang. Kemudian dilihat dari partikelnya. Partikelnya kalau zat padat tidak dapat bergerak bebas, sedangkan kalau cair dapat bergerak bebas namun terbatas, sedangkan gas dapat bergerak dan sangat bebas. Nah, ini adalah perbedaan antara sifat zat padat, cair, dan gas. Nah, apa itu klasifikasi materi berdasarkan komposisi? Nah, berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasi menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, ini adalah materi. Materi dibagi jadi dua, ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Campuran dibagi menjadi dua, ada heterogen dan homogen. Apa itu zat tunggal atau murni yang ada di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Nah, sekarang kita ke unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur disebut namanya adalah atom. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contohnya dari unsur logam ini adalah besi, emas, dan seng. Kemudian contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selain itu masih ada juga unsur yang bersifat semi-logam. Ini contoh dari unsur logam dan lambangnya. Contohnya misal unsur logam aluminium. Nama Indonesianya aluminium, lambangnya AL, L kecil ini ya.
Kemudian aurum, nama Indonesianya emas, lambangnya AU. Argentum, nama Indonesianya perak, kemudian lambangnya AG. Kalsium, nama Indonesianya kalsium, lambangnya Ca. Kemudian cuprum, nama Indonesianya tembaga, lambangnya Cu. Ferrum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe. Natrium, nama Indonesianya natrium, lambangnya Na. Plumbum, nama Indonesianya timbal, lambangnya Pb. Nama latinnya stannum, nama Indonesianya timah, lambangnya Sn. Ini contoh dari unsur non logam. Oksigen, tulisannya OXY kalau nama latinnya ya, nama Indonesianya jadi oksigen, jadi KS, dilambangkan dengan huruf O besar. Hidrogen, lambangnya H besar. Karbon, dibacanya bahasa Indonesia jadi karbon, lambangnya C besar. Kemudian sulfur, belerang, S besar. Fosforus, jadi fosfor, lambangnya P besar. Nitrogen, lambangnya N besar. Iodium, jadi iodin, nama Indonesianya, lambangnya I besar. Ini adalah contoh-contoh salah satunya ya dari unsur logam dan unsur non logam dan lambangnya. Nah, cara pemberian lambang unsur tadi kan namanya dari ada yang calcium. Kemudian bahasa Indonesianya tadi yang emas aurum, jadi AU. Emas, kenapa enggak EM gitu? Nah, karena pemberian lambang unsur ini menggunakan nama bahasa Latin. Nah, yang pertama memberikan nama itu namanya adalah Berzelius. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Yang tadi aurum, jadi lambangnya huruf A. A pertamanya berarti A besar. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, karbon, nama latinnya carbon. Nah, berarti dia lambangnya itu huruf C besar yang ini. Kalsium, nama latinnya calcium, berarti dilambangkan dengan C besar, A besar, karena huruf C-nya yang besar ini sudah dipakai oleh karbon. Maka ketika calcium ini kan dia huruf C besarnya, berarti harus ditambahkan apa sesudah C-nya itu hurufnya, yaitu ada A. Jadi Ca, kalsium, nama latinnya dilambangkannya dengan Ca. Nah, ini adalah sistem periodik unsur kimia. Jadi yang bentuknya, yang warnanya kayak seperti ungu, ini gas, hijau cair, biru padat, kuning buatan, dan kalau yang putih semi logam. Berarti yang biru ini berarti dia padat bentuknya ya, bentuk unsurnya. Berarti ini yang nitrogen, oksigen, ini bentuknya adalah gas. Helium, He ini helium. Yang biru ini berarti padat ya. Litium, magnesium, natrium, kalium, calcium, ribidum. Ini adalah sistem periodik unsur kimia ya, yang ada di bumi ini ya. Nah, apa perbedaan antara unsur logam dan non-logam? Unsur logam berwujud padat kecuali raksa, kalau non-logam dapat berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian bersifat kuat dan dapat ditempa, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa.
Apa ditempa itu maksudnya itu dibuat jadi bentuk gitu. Nah, ditempa maksudnya. Dan dapat menghantarkan listrik dan panas, ya, bersifat konduktor. Kemudian kalau unsur non logam tidak dapat menghantarkan listrik dan panas atau isolator kecuali grafit. Tadi adalah unsur. Sekarang kita ke senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa itu adalah dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul ini adalah merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Jadi kalau tadi unsur itu cuma satu, maka kalau senyawa ini adalah gabungan dari dua atau lebih, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu jadi membentuk senyawa. Jadi suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Misalnya air. Rumusnya itu H2O. H ini adalah hidrogen, kemudian O ini adalah oksigen. Jadi senyawa ini bisa diuraikan menjadi unsur hidrogen, H besar, dan oksigen, O besar. Jadi O besar ini adalah lambang dari unsur oksigen. Kemudian H besar lambang dari unsur hidrogen. Kenapa ini ada duanya? Berarti oksigen ini diapit oleh dua hidrogen. Jadi angka 2 ini adalah berarti hidrogennya itu ada dua unsurnya. Jadi oksigen 1, unsur hidrogen ada 2. Ini contoh senyawa sederhana. Ini garam dapur, natrium klorida. Jadi unsur penyusunnya itu natrium dan klorin. Kemudian gula tebu atau sukrosa, karbon plus hidrogen, kemudian dan ada oksigennya. Jadi sukrosa yang manis-manis ini ternyata tersusunnya oleh unsur yang berbentuk gas dan cair, tidak ada padatnya. Sedangkan ketika sudah jadi gula, akhirnya menjadi padat. Jadi karbon ini gas, hidrogen cair, oksigen gas. Ketika dia membentuk senyawa menjadi padat. Tadi unsur senyawa, sekarang kita ke campuran. Apa itu campuran? Itu adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dapat digolongkan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya larutan gula, larutan garam, sirup, larutan asam, basa, dan garam. Kenapa? Kalian paham tidak maksudnya homogen itu? Ketika kamu masukkan air dengan gula, bisakah kamu membedakan mana air, mana gula? Tidak kan? Sudah tercampur jadi air gula. Nah, itu maksudnya adalah campuran homogen. Jadi larutan itu pelarut dan zat terlarutnya. Jadi kalau misalnya larutan gula berarti pelarutnya siapa? Ya air itu. Kemudian zat terlarutnya berarti yang gula yang kalian masukkan. Sedangkan kalau larutan asam, basa, dan garam, apa ciri dari larutan asam? Ini rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Dapat menimbulkan korosi. Korosi itu maksudnya adalah perkaratan. Jadi kalau misalnya besi kena karat kan kalau dia lama-lama jadi bolong. Nah, itu namanya korosi ya. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, lakmus ini yang sebelah sini nih, liatin gambarnya, liatin kursor ibu. Ini adalah lakmus biru ya. Ini atasnya nih. Ini adalah larutannya di sini yang putih ini. Ini adalah ketika lakmus biru dicelupkan ke larutan asam, maka lakmus biru ini akan menjadi merah. Nah, ketika ini yang di bawah ini sudah dicelupkan ke larutan asam, maka dia akan berubah warnanya. Nah, jadi beda kan antara yang atas sama yang bawah.
Ini adalah kertas lakmus ya, seperti ini kertas lakmus ini. Buat indikator. Kemudian kalau ciri dari larutan basa mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, lihat di sebelah sini. Ini lakmusnya merah. Ketika dicelupkan ke larutan basa ini, maka lihat yang merah ini akan menjadi biru. Nah, berarti yang sini adalah larutan basa, sebelah sini adalah larutan asam. Ini berarti asam. Ini adalah basa. Lihatin kursor ibu ya. Nih, ini berarti sebelah sini adalah larutan asam. Berarti ini adalah larutan basa. Dan apa kalau larutan garam ini adalah reaksi netralisasi atau reaksi asam basa. Jadi asam ketemu basa menjadi garam dan air. Jadi netral, antara asam sama basanya netral. Disebutnya namanya adalah larutan garam. Kalian ingin tahu lebih jelas nanti ketika kamu belajar di SMA di pelajaran kimia, ambil jurusan IPA. Nah, ketemu dah kamu sini sama larutan asam basa dan garam. Ketemu lagi. Nah, dia adalah campuran homogen. Sekarang kita ke campuran heterogen. Homogen berarti tadi yang sama ya, tidak bisa dibedakan zat-zat penyusunnya. Nah, sedangkan berarti kalau hetero ini artinya adalah berbeda. Kalau bahasa Malaysianya berbeza. Jadi heterogen ini terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Itu namanya adalah campuran heterogen. Jadi dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama, tidak serba sama. Contohnya misalnya campuran minyak dan air. Adalah minyak dan air, kamu bisa membedakan nggak antara minyak dan air ketika kamu campur? Ada yang bisa jadi homogen? Kalau ada yang bisa sampai homogen, bilang ibu ya. Nah, bagaimana perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran? Jadi unsur itu zat tunggal, senyawa zat tunggal, kalau campuran itu campuran. Unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, campuran dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Nah, kalau senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap, kemudian campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Nah, bagaimana cara memisahkan campuran? Nah, beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain ada penyaringan, namanya itu adalah filtrasi, kemudian ada sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Kroma ini berarti dilihat dari perbedaan warna ya, kroma. Nah, ini adalah gambar dari filtrasi, penyaringan ya. Pemisahan campuran dengan filtrasi. Kemudian ini sentrifugasi. Sentrifugasi ini misalnya contohnya adalah memisahkan antara sel darah manusia, antara sel darah merah, sel darah putih, plasma darahnya, keping darahnya. Ini menggunakan sentrifugasi. Kemudian dengan cara distilasi seperti ini. Jadi menggunakan dididihkan ya, uap airnya. Nah, nanti akan mengalami pengembunan. Nah, jadi dipisahkan airnya. Kemudian, nah ini adalah pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Itu adalah dengan pemisahan warna. Jadi kromatografi ini adalah pemisahan berdasarkan warna. Kemudian sublimasi. Sublimasi ini adalah pemanasan ya, pemanasan. Misalnya ini adalah campuran kapur barus dan pasir. Jadi diuapkan. Nah, ini adalah cara-cara dari memisahkan campuran.
Nah, bagaimana sifat materi? Dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Nah, sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Ini kemudian tadi sifat materi. Nah, kemudian ada perubahan materi. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Berikut ini akan dilakukan kegiatan observasi untuk dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan fisika. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, dan mencair. Perubahan kimia, perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya perkaratan besi, kayu dibakar, kedelai jadi tempe, itu adalah merupakan perubahan kimia. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan materi yang terjadi di alam. Perubahan fisika, beras diubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, air berubah menjadi es, singkong menjadi tapai, pembakaran kayu, makanan basi, susu diubah menjadi keju, perkaratan besi. Nah, ini adalah perubahan kimia. Nah, ini adalah tugas IPA-nya kamu kerjakan di buku IPA. Ini kamu di bab yang kedua ya. Ini bab kedua. Jadi tidak di sini, tidak, ini bab 3 ya. Ini tugasnya adalah tugas yang bab 2 di LKS halaman 46 sampai 47 bagian A dan B-nya saja. Kerjakan di buku IPA. Soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya saja. Jadi ini adalah tugas yang di bab 2 LKS halaman 46 sampai 47 bagian A dan B. Itu tugasnya ya. Jangan lupa dikerjakan. Terus kalau mau ngirim tugasnya lewat WA, gambarnya jangan blur ya nak, harus jelas. Jadi biar bisa ibu periksa itu. Nah, kalau blur nggak bisa ibu periksa. Jadi ibu mohon dengan sangat. Jadi ketika kamu mengirim tugas, fotonya jangan sampai blur, harus jelas, jangan gelap, jangan kepotong. Ya. Jadi misalnya nomor 20-nya nggak kelihatan, langsung ke bagian B. Nah, seperti apa kamu? Jadi harus jelas fotonya, jangan blur, jangan kepotong, jangan gelap. Jadi harus terang. Ini tugasnya ya di bab 2 LKS halaman 46 sampai 47 bagian A dan B. Ya, selamat belajar ya. Selamat belajar, mudah-mudahan bisa kamu mengerjakannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.